Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. Welcome to the Kala Squad guys, and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. So di video kali ini aku bakal ngambil tema kece, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian kenapa sih pada saat kita BAB atau pada saat kita di kamar mandi tiba-tiba muncul berbagai macam ide-ide kreatif yang mungkin nilai jualnya itu lebih tinggi ya guys ya. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu alasannya, dan mungkin kalian adalah salah satu dari orang yang pernah ngalamin ini. Jujur aku juga pernah mengalami ini loh. Nah, jadi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk nyalakan tombol notification-nya, kemudian subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu dari video ini mereka lebih sering untuk diam di kamar mandi untuk mendapatkan ide-ide kreatif yang memiliki nilai jual yang lebih. Oke? Jadi langsung saja kita mulai. Oke guys, jadi aku mau jujur ke kalian bahwa aku adalah salah satu orang yang suka diem lama-lama di kamar mandi. Baik itu mandi, baik itu boker. Jadi emang suasana di kamar mandi itu emang bener-bener merelaksasi banget. Kemudian emang bener-bener ngeluarin ide-ide kreatif yang awalnya kita tuh berpikir nggak mungkin kayak gitu, tapi tiba-tiba muncul gitu, langsung ada cus gitu. Jadi semuanya itu sudah terancang di kamar mandi, terus kita keluar sudah bawa ide kreatif. Tapi kadang-kadang aku juga apa yang aku pikirin di kamar mandi tiba-tiba udah habis mandi, udah siram air, pas keluar lupa gitu ide apa yang tadi aku inget gitu ya. Nah, apakah kalian salah satunya juga orang yang paling suka diam di kamar mandi, terus tiba-tiba keluar dari kamar mandi dapat ide kreatif? Dan kalian pernah nggak sih bertanya kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal itu kita diam di kamar mandi, nggak ada siapa-siapa, kok bisa ya tiba-tiba muncul ide kreatif itu? Nah, ide kreatif yang pernah aku hasilkan dari berpikir di kamar mandi adalah yang pertama judul skripsi aku guys, yang kedua nama bisnis dari pacar aku. Nah, ini bener-bener dua ide kreatif yang aku hasilkan di kamar mandi dan aku realitakan di kehidupan aku gitu. Jadi pada saat mata kuliah metodologi itu dosen aku nyuruh untuk coba deh ajukan beberapa judul yang kamu bakal jadikan skripsi. Dan itu aku mandi malamnya itu bener-bener lama banget, sampai ramas, masker rambut, terus luluran, ngabisin waktu 2 jam itu sambil santai, sambil mikir judul-judul apa sih yang menarik untuk dibahas dalam skripsi aku. Dan akhirnya tercetus tuh beberapa judul, aku list, itu habis mandi aku list, kemudian aku konsultasikan ke dosen aku, dan akhirnya dapat satu judul yang menarik. Yes, bener-bener hebat banget tuh suasana kamar mandi sampai menghasilkan judul skripsi yang bakal dipajang di perpustakaan kampus guys. Nah, kemudian aku dapat nama bisnis pacar aku, itu aku juga dapatnya dari kamar mandi pada saat boker, dan aku usulin ke pacar aku mau nggak pakai namanya. Ya, dia have fun aja gitu, dan masih berjalan sampai saat ini. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian alasan kenapa kita selalu mendapatkan ide kreatif di kamar mandi. Yang pertama, karena kita bebas dari pengganggu guys. Karena kita itu terhindar dari orang-orang yang ngeliatin kita ataupun dari tekanan-tekanan yang ada. Nah kalau di sekolah itu kan biasanya ada guru yang ngawasin, kalau di kampus ada dosen yang ngawasin, kalau di kantor ada bos yang ngawasin pekerjaan kita. Tapi kalau di kamar mandi, siapa mau ngawasin kita mau mandi, mau boker? Nggak ada kan? Jadi bener-bener sendirian. Nah, karena sendiri itu, pikiran kita menjadi tenang, jadi kita merasa rileks saat mandi, mendengarkan suara air, apalagi saat boker itu mengeluarkan kotoran yang gitu ya. Jadi bener-bener rileks banget di kamar mandi, oke? Nah, karena kita itu merasa rileks, merasa nyaman berada di kamar mandi, maka otomatis pikiran kita itu akan tenang, dan apa yang kita pikirkan bakal terfokus guys. Sangat terfokus. Nah, jadi pada saat kalian mandi itu kan air jatuh tuh, atau kita mandi gini terus kita sabunan, sampoan, jadi sambil pijat-pijat itu emang rileks banget. Dan kalau kalian tuh rileks, itu segala ide yang tadi berantakan itu di sekolah, di kampus, di tempat kerja bakal tersusun rapi di otak kalian, sehingga masalah yang kalian punya itu bakal kalian pikir ke A dulu, baru ke B, baru ke C, baru ke D. Nah, kalau kalian itu berpikir di kampus, di kantor, itu pasti mulainya dari bukan A, tapi bisa aja dari D ke B, ke C, baru ke A. Itu kan terbalik. Atau dari B, D, A, itu pasti terbalik. Tapi kalau udah di kamar mandi, udah suasananya rileks, nyaman, terus pikiran tenang dan bakal fokus, pasti kita mulai dari urutan A, B, C, D, sampai akhirnya Z.
Nah, setelah keluar dari kamar mandi, itu ide kreatif bakal muncul dan bakal memecahkan masalah yang terjadi pada diri kalian atau pada pekerjaan kalian. Nah, kalau kalian itu punya banyak free time atau punya waktu yang luang sangat banyak, kalian itu pasti menghabiskan waktu kalian di kamar mandi. Baik itu untuk berpikir ataupun untuk memanjakan diri kalian ataupun untuk ya sekedar untuk main air aja, pasti kalian itu lebih suka untuk diam di kamar mandi. Karena kalau kalian itu punya banyak waktu di kamar mandi, kalian makin banyak mengalami relax atau tenang atau pikiran yang tenang, itu pasti makin banyak ide-ide kreatif yang bakal muncul, yang bakal keluar dari alam bawah sadar kalian, dan itu dilakukan secara sadar, guys. Nah, jadi ketika kalian itu punya free time, ya udah pakai aja itu untuk memanjakan diri kalian. Karena ketika kalian relax, segala sesuatu yang terjadi pada hidup kalian atau kalian punya masalah pasti akan terpecahkan dengan sendirinya, dan itu udah alami gitu. Jadi kayak intuisi gitu loh. Jadi kata hati yang keluar dan dibantu untuk memecahkan masalah yang terjadi pada diri kalian gitu. Tapi kalau kalian itu relaksasinya sambil boker, ya aku saranin ke kalian jangan lama-lama, nanti bisa ambeien. Apalagi kan nggak seru juga ya kalau lama-lama gitu ya mikir di kamar mandi sambil boker, itu aroma kotoran nggak sedep banget untuk dihirup gitu ya. Jadi untuk lama-lama maksudnya kayak mandi atau luluran gitu di kamar mandi, ya itu boleh lah lama-lama sampai berjam-jam juga nggak apa-apa. Tapi kalau boker jangan sampai berjam-jam, guys, kasihan tuh pantat bisa ambeien, oke? So guys, jadi sekian dulu video hari ini yang membahas kenapa sih setelah kita keluar dari kamar mandi atau setelah kita buang air besar tiba-tiba langsung muncul ide kreatif yang memiliki nilai jual lebih gitu ya. Jadi semoga dengan ada video ini, semoga dengan kita kerja di rumah aja ataupun segala sesuatunya dilakukan di rumah, semoga kalian ketika habis corona memiliki jutaan ide kreatif yang bakal kalian realisasikan nanti di kehidupan kerjaan kalian ataupun sekolah kalian, dan kalian benar-benar siap untuk memberikan nilai yang lebih lagi dari ide kreatif kalian, oke? Jadi sekian dulu video hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke seluruh sosial media kalian.